dia buktinya. Apa-apaan lo maling ya? Pantas aja kemarin gue di rumah kehilangan uang segepok kayak gitu. Tiara, udahlah terima aja lo. Tuh gak satu-satunya di dunia ini. Gue juga dapat golongan warga A. Vel, turut berduka cita ya. Kenapa, Kay? Emangnya lo gak tahu kalau nyokap lo udah metong? Apa? Jangan-jangan? Astagfirullah, ini pasti karena mama ngorbanin dirinya. Makanya golongan warga gue bisa berubah jadi A. Mampus gue. Udah ya, gue ambil lagi soalnya ini 100% hak gue. Yang jelas gue udah tahu kalau golongan warga lo masih loading dan gue bakal lapor dulu ke Bu Guru. Vel, lo harus kabur sekarang juga. Iya. Tunggu, Kay. Bukannya lo yang ngasih tahu Tiara kalau golongan warga gue masih loading. Lo tau dari mana? Gue cuma disuruh sama nyokap lo. Itu adalah pesan terakhirnya. Aduh, coba mama diam aja dan gak nyuruh lo. Pasti gak akan gue diincar sama mereka semua. Gue yakin nyokap lo pasti punya alasan tersembunyi dan pasti mau yang terbaik lah buat lo. Tunggu, kenapa lo bisa ketemu sama nyokap gue? Nyokap gue kan selalu di rumah. Sebenarnya dari tadi gue udah curiga karena lo tuh dari tadi labil buat ngucapin golongan warga lo. Ya udah, karena lo udah terlibat, lo harus bantuin gue ya buat ngelawan mereka semua. Gue gak bisa sendiri. Sayangnya gak bisa, Vel. Golongan warga gue udah berubah jadi C karena gue udah bocorin rahasia penting ke lo. Masa sih sepenting itu? Ya udah, lo sembunyi aja, jangan sampai lo dihabisi sama mereka karena gue nggak mau kehilangan lo lagi. Well, lo diundang ke rumahnya Tiara malam ini jam 7. Atas dasar apa? Gue cuma nyampein pesan dari Bu Guru dan Tiara. Wah, gawat. Pasti mereka mau melancarkan aksi mereka di situ. Gue harus ngapain nih? Tapi gue harap lo nggak datang, Vel, karena gue nggak mau lo kehilangan nyawa lo. Mereka mau ngabisin gue kan? Malam ini bulan purnama bakal terjadi dan mereka bakal ngabisin lo sebelum itu terjadi. Ya ampun, hati dan tingkah laku mereka bener-bener busuk karena kekuasaan doang. Kalau Tiara berkuasa terus, dia tuh bakal makin menjadi dan lupa diri. Ya udah, karena gue nggak punya siapa-siapa buat nolongin gue. Gimana kalau lo aja? Soalnya Keisha udah nggak bisa. Golongan warga dia berubah jadi C karena nolongin gue. Lo pikir gue enggak? Barusan golongan warga gue juga berubah jadi C. Apa? Kalau gitu lo harus sembunyi juga kayak Keisha. Gue nggak mau gara-gara gue orang jadi berkorban. Lo tenang aja, gue udah kong kali kong juga sama Keisha. Bener kan ini rumahnya? Permisi pas, saya diundang sama Tiara dan Bu Guru. Siapa namamu? Feli dan golongan warga saya A. Katanya cuma Tiara yang boleh dapat golongan A. Tapi tenang aja, saya udah tahu alasan kamu datang ke sini. Ya udah permisi ya, saya izin masuk. Tunggu, saya mau titip pesan. Apapun yang terjadi kamu ikuti aja alur permainan mereka. Waduh, kalau kayak gitu saya jadi takut loh, Pak. Kamu tidak perlu takut karena saya telah dibayar oleh ibumu untuk menjagamu. Mama, itu artinya Mama udah memprediksi bakal terjadinya situasi kayak gini dong. Kedar informasi, mamamu itu bisa membaca masa depan. Jadi apapun yang dikatakan, harap kamu percaya. Apaan tuh ribut-ribut? Cepat masuk ke dalam. Sepertinya saya udah dipanggil, Pak. Kalau gitu, saya masuk dulu ya. Oh, ternyata nih anak udah sampai tuh. Oke, Feli, kita masuk dulu ke rumah ya sambil minum teh. Udah deh, kalian tuh gak usah banyak acting dan drama ya. Gue udah tahu apa yang kalian rencanain. Oh, ya udah kalau gitu langsung aja, Bu. Tapi Ibu aja ya, soalnya saya nggak mau ngotorin tangan saya dengan dar-dar. Gampang banget soalnya targetnya udah langsung datang ke sini. Kayaknya ini penghabisan yang paling gampang deh. Kamu pasti bisa, Nak. Mama yakin 100% bisa. Kenapa kayaknya gue denger bisikan Mama ya? Loh, kok nggak ada dar-darnya? Gawat Bu, kita melakukan aksi pas bulan purnama terjadi. Itu artinya tidak. Aduh, panas. Tunggu. Loh, berubah jadi es, itu artinya yang paling tinggi kan? Selamat ya, apa yang diharapkan ibumu telah menjadi kenyataan. Kamu menjadi ratu baru di kota ini. Tapi, oh ya, kamu juga mendapatkan satu permintaan karena baru saja naik tahta. Saya mau golongan warga ini ditiadakan karena saya mau semua orang tuh sama derajatnya, nggak ada penggolongan kayak gini. Oh, mulia sekali hatimu. Bisa tahu asal makanan atau asal manusia? Kalau asal manusia, bukannya semuanya dari perut ya, jadi percuma mending asal makanan aja, beragam. Halo kakak, boleh spill asal makanan aku nggak? Tiap hari yang kita makan sama, jadi otomatis asal makanan kita sama. Kalau gitu, kakak lihat dulu ya. Pasar? Astaga, nggak elit banget. Jangan sampai teman-teman aku tahu. Dek, kamu tuh harus menghormati mama kita yang udah belanja dan masak dari pasar. Ih, emangnya kakak nggak minder asal makanan teman-teman kakak kan dari luar negeri, supermarket. Belum tentu juga kan kakak bakal buktiin kalau asal makanan mereka semua itu nggak elit. Ya udah kak, tapi tadi mama titip pesan. Katanya jangan sampai kakak terlalu banyak lihat asal makanan teman-teman kakak. Ide, justru itu yang mau kakak lakuin. Udah deh, kamu diem aja. Guys, itu makan ya. Gue udah sediain bekal untuk kalian semua. Wah, gak salah deh gue memuja Tiara. Dari mana asal makanan itu, Ti? Yang jelas dimasak sama pembantu gue dan bahan-bahannya dari luar negeri. Tapi ini kan cuma ayam goreng biasa, Ti. Ya udah, gue bakal buktiin omongan Tiara bener atau enggak sih. Hah? Emang lo bisa? Ya elah, gak usah ngarang kejauhan kali, Ti. Asal makanan lo cuma dari warteg. Jadi ini bukan dari luar negeri? Pembohong, kau pembohong. Feli, lo ngacak kehidupan gue aja deh yang udah gue rancang. Ups, sorry.
Keisha, tunggu. Kenapa sih lo dari tadi menghindar sama gue mulu? Katanya lo bisa ngelihat asal makanan seseorang. Iya, emang kenapa? Lo takut? Iya, jangan lihat asal makanan gue ya. Percuma juga gue lihat asal makanan lo. Pasti selalu dari tong sampah kan? Hah? Iya, dari tong sampah atau dari selokan? Ya udah sih, kenapa lo kayak gitu? Kayak ketakutan banget. Gue duluan ya, Vel. Soalnya gue harus buru-buru, gue harus makan. Tunggu, Kay. Gimana kalau gue ikut lo cari makan? Jangan, soalnya makanan gue... ketahuan lo sembunyiin sesuatu dari gue kan? Apa yang ada di rumah kosong itu, Keisha? Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Gue pamit dulu ya. Bye. Kayaknya gue harus buntutin dia deh. Soalnya kan gue nggak tahu rumah kosongnya itu di mana. Pel, lo ngapain kesini? Gue lagi ngikutin Keisha, tapi itu bukan urusan lo, jadi lo jangan ganggu gue. Tunggu, lebih baik lo jangan ke rumah itu. Gue nggak akan dengerin lo ya, karena gue tahu lo bakal balas dendam soal yang tadi. Gue serius, lo mau ke rumah kosong kan? Rumah kosong itu banyak makanan aneh. Aneh gimana dah? Tadi gue iseng-iseng masuk rumah kosong itu dan makan beberapa, rasanya sih enak. Tapi karena Keisha datang, gue langsung kabur. Terus kalau makanannya enak, kenapa lo larang gue? Tuh kan, punya makanan enak tapi nggak mau bagi-bagi. Dasar pelit. Udah deh, mending lo dengerin gue. Mending lo nggak usah kesana atau lo bakal nyesel seumur hidup. Tiara, dari dulu sampai sekarang lo tuh nggak pernah baik sama gue. Kalau tiba-tiba baik, jadinya aneh nggak sih? Well, gawat, Pel. Kenapa, Del? Ngomong tuh yang bener dong. Barusan Tiara metong dan di lambungnya ditemukan makanan aneh. Perasaan tadi gue baru... Tiara ada nyampein sesuatu. Kalau ada bisa-bisa lo diminta keterangan sama polisi. Waduh, bisa berabe kan hidup gue. Mending gue jadi detektif sendiri aja. Nggak ada kok. Ya, kalau nggak ada petunjuk apa-apa, polisi nggak bisa nerusin kasus ini. Lo tenang aja, Del. Kasus ini pasti selesai di tangan gue. Gue pikir lo perlu petunjuk ya. Kemetongan Tiara bener-bener aneh. Dia nggak ada nunjukin reaksi. Bahkan kayak tidur aja. Makin aneh. Gue harus cepet temuin Keisha kan. Aku pulang. Halo kakak, akhirnya kakak pulang juga. Itu tadi Kak Keisha ngasih makanan loh, Kak. Apa? Terus udah kamu makan? Oh no, tunggu Kak, kenapa kepala aku jadi melayang ya kayak ngehalu gitu? Enggak, kakak nggak boleh kehilangan kamu. Sekarang kamu kasih tahu kakak, di mana makanannya? Itu Kak ada di tudung saji, masih banyak kok. Gue harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Gue harus lihat apa yang dikasih sama Keisha yang bisa membahayakan semua orang itu. 3, 2, 1. Jatah pergi. Ya ampun, gue harap jatah pergi gue banyak deh. Soalnya kan gue suka traveling. Kamu kan masih muda, jadi pasti jatah pergi kamu tuh nggak banyak. Mama kok gitu sih? Emangnya mama sendiri dapat berapa? Rahasia, mending kamu urusin punya kamu sendiri aja deh. Sekarang masih belum muncul sih, mama masih loading. Tapi kalau habis apa jadinya? Ya kamu nggak bisa pergi kemana-mana lah. Wah, udah muncul mah jatah pergi aku 3. Itu bakal cukup kan untuk hari ini? Bukan hari ini, tapi itu jatah pergi kamu selama seumur hidup. Kalau kayak gitu artinya punya aku dikit banget dong, Ma. Kalau gitu aku nggak mau masuk ke sekolah deh. Maksudnya bolos? Gak boleh. Nanti mama malah didenda sama bu guru. Udah cepat kamu berangkat. Kenapa sih mama gak mau ngertiin aku? Jadi kepake kan jatah perginya. Guys, besok kita semua bakal traveling ke luar negeri ya. Gue bakal bayarin kalian semua. Tumben-tumbennya lo, Ti. Emangnya lo punya duit? Vel, jangan raguin Tiara. Dia kan konglomerat di kota ini. Lo tenang aja, Vel. Lo juga termasuk kok. Lebih baik gue gak usah ikut kan, karena jatah pergi gue sedikit. Udah, rezeki gak boleh ditolak. Lagi pula apa sih yang lo khawatirin, Vel? Jangan-jangan jatah pergi lo di bawah 1.000? Mustahil banget gak sih, Del? Semua orang di kota ini jatah perginya di atas 1.000. Iya, gue dapat di atas 1.000. Terpaksa bohong buat melindungi diri gue sendiri. Oke, besok kita semua ngumpul di lapangan. Woi Vel, mending lo gak usah ikut buat pergi ke luar negeri bareng mereka semua. Gue gak boleh ikut, terus lo boleh gitu? Gue tuh tahu kalau jatah pergi lo dikit kan, soalnya gue dikasih tahu sama nyokap lo. Ma, boreknya mama nih. Udah, pokoknya nanti gue bakal bantu lo buat bilangin ke Tiara, jadi lo tenang. Jangan! Gue yakin jatah pergi gue bakal berubah kok nanti, jadi gue bakal tetap bisa pergi. Aduh Feli, itu mustahil banget. Keisha, dari tadi lo di situ mulu. Maksudnya Dela apa? Jangan-jangan jatah pergi lo udah habis? Iya, otomatis gue gak bisa gerak kemana-mana. Dan besok juga gue gak bisa ikut liburan. Ya elah, terus gimana cara lo ngasih tau ke Tiara? Udah deh, lo tuh gak usah bohongin gue. Gue tetap mau ikut besok. Tapi gue bakal mengatasi apapun yang terjadi. Semoga aja desas-desus itu gak bener. Kamu yang di sana, tadi kamu telat masuk ke sekolah dan kamu harus dihukum keliling gedung sekolah ini sekarang juga. Tapi Pak, kalau saya keluar dari gerbang sekolah sama aja dong saya ninggalin sekolah ini, itu artinya jatah pergi saya. Ya, pasti berkurang lah, tapi kan tenang aja, jatah pergi kita banyak. Sebenarnya, kenapa? Jatah pergi kamu sekarat ya, kalau gitu saya harus cepet bilang ke Tiara. Enggak Pak, jatah pergi saya banyak kok, di atas 1.000. Yaudah, saya bakal keluar dari gerbang. Kenapa anak itu terlihat mencurigakan ya? Feeling saya benar-benar gak enak sebagai seorang satpam. Kemarin gue udah ngecas mental gue, jadi harusnya jatah pergi gue bisa bekerja sama kan?
Woi, Fel, kata Tiara sebelum traveling kita harus ngumpul dulu di ruang bawah tanah sekolah. Loh, bukannya itu tempat terlarang ya? Ya ampun, itu mah cuma rumor kuno. Cepet lo pergi ke sana atau lo mau gue kasih beberapa bocoran dulu? Ya jelas boleh dong. Siapa tahu Tiara mau ngejahilin gue. Tiara tuh cuma nyuruh orang khusus buat pergi ke sana dan mendapatkan sesuatu yang spesial. Jangan-jangan bisa traveling ke lebih banyak negara atau ada yang lain? Lo boleh halus puas lo, tapi menurut gue sih ini bakal melampaui ekspektasi lo ya. Oke, gue beneran gak sabar banget. Kalau gitu, ayo kita ke sana. Lihat aja lo ntar. Serem banget ruang bawah tanahnya. Hello, Del? Lo di mana? Bukannya tadi lo di belakang gue? Ih, masa dia ninggalin gue sih terus gak ada siapa-siapa juga di sini? Terkunci. Ruang bawah tanah ini akan meledak dalam 1 menit. Jadi siap-siap aja bertemu ajal. Gawat, gue dijebak. Jatuh pergi gue sih, Kak. No. Jumlah keluarga artinya, wah, kamu dapat kekuatan itu. Mulai sekarang kamu tuh bisa lihat jumlah keluarga seseorang. Kalau nggak praktek, aku nggak tahu, Bu. Oh, jumlah keluarga ibu ada 2. Iya, cuman ada 2 soalnya awal bulan kemarin saya baru kawin. Ya udah Bu, semoga aja ibu cepat dapat momongan ya. Hah, tiba-tiba jadi 3. Itu artinya ibu udah hamil. Feli, kekuatan kamu benar-benar hebat. Kamu harus pergunain dengan baik. Saya nggak mau kalau ngejalanin misi. Tapi kalau nggak dijalanin misi ini, kamu nggak cuman kehilangan kekuatan kamu, tapi juga nyawa kamu. Ya udah kalau gitu cepet kasih tahu. Kamu harus lihat jumlah keluarganya Tiara karena keluarganya tuh misterius banget. Wanipiro. Apa Wanipiro? Ih, galak banget. Hormon hamil nih kayaknya. Tiara. Jumlah keluarga lo. Babu gue udah datang. Gimana? Lo udah siap buat kerja di rumah gue? Enak aja, kita ini sesama murid ya. Jadi lo nggak pantas bertingkah laku kayak gitu. Semua orang aja menormalisasi hal ini dan mereka nggak mau negur gue. Sedangkan lo? Yaudah gue nggak mau debat. Mending gue lihat jumlah keluarga lo. Oh, ternyata lo punya kekuatan itu. Tapi sayangnya lo nggak akan bisa deteksi punya gue. Kok bisa? Karena gue adalah orang yang spesial. Kalau Tiara ngomong kayak gitu, artinya ada yang disembunyiin dong sama Tiara. Pokoknya gue harus lihat dan ungkap supaya bisa lihat jumlah keluarganya. Vel, cepetan lo uji kekuatan lo itu ke gue. Iya, tanpa disuruh gue juga bakal lihat sendiri jumlah keluarga lo 1. Iya bener, gue sebatang kara. Itu artinya kekuatan lo bener adanya. Kalau gitu ikutin kata gue ya. Ngapain kalau kayak gini lo sama aja dong kayak Tiara. Justru gue tuh mau bantuin lo buat nyelesain misi yang dikasih sama sistem. Ya udah kalau gitu kasih tahu gue gimana cara lihat jumlah keluarganya Tiara. Pakai kacamata ini di depan Tiara dan lo bisa lihat deh. Hah? Sesimpel itu? Oke, tapi sekarang tuh Tiara susah dicari kayak artis soalnya semua orang tuh dipaksa mengidolakan dia. Lo tenang aja, gue udah punya rencana. Tiara, permisi. Gue mau kok jadi babu lo. Lo ngapain datang ke sini? Kebetulan banget. Kalau gitu gue lihat dulu deh jumlah keluarga lo. 2. Iya, gue dan Tiara totalnya ada 2. Ya udah kalau gitu gue udah boleh masuk kan. Tapi ini ngomong-ngomong gede banget rumahnya. Itu ada alasannya. Pasti bersangkut paut sama jumlah keluarga Tiara kan kalau gitu. Shoo. Gue kasih tau lo dulu ya. Lebih baik lo pulang sekarang juga sebelum lo ngeliat jumlah keluarganya Tiara. Ya elah, gak usah sok-sokan nasehatin gue dan bikin misi gue gagal. Karena kalau gue gagal gue bakal metong. Ya udah, pilihan ada di tangan lo. Jangan nyesel ya. Gak akan. Aduh, kenapa tiba-tiba gue pusing nih? Akhirnya nih anak berhasil juga kita culik, Bella. Makasih banyak ya. Ya iyalah, gue juga gak mau kehilangan koneksi gue. Karena kalau rahasia lo ketahuan kan bisa berabe. Udah jelas kan gue bakal diusir dari kota ini dan gak bakal dipuji sama orang-orang lagi. Tadi gue juga udah cek kantong baju dan celananya Ferry tuh gak ada kacamata yang lo maksud. Kerja yang bagus. Oh iya, kalau sampai lo nemu kacamata itu musnahkan aja ya. Siap bosku, kalian salah besar, kacamatanya ada di dalam baju gue. Sekarang saatnya kebenaran terbuktikan. 3, 2, 1.